warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu tentang hukum membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun ketika bulan Muharram atau bulan Suro. Bagaimanakah hukumnya membaca doa awal tahun dan doa akhir tahun yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya yaitu warga NU atau warga Nahdlatul Ulama. Adakah dalilnya? Ya, adakah dalilnya tentang amalan melakukan doa bersama-sama, doa awal dan doa akhir tahun? Ya, akan kita kaji sama-sama sehingga kita nanti bisa memahami apakah itu ada hadisnya atau ada dalilnya, sehingga bagi yang mengamalkannya akan mendapatkan pahala atau ganjaran. Jika memang itu tidak ada dalilnya atau tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu tentunya adalah amalan yang sia-sia dan memang perlu untuk ditinggalkan. Ya, ini ada sebuah hadis tentang hilal, ya, hadis tentang hilal yang ini diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Ya, Talhah bin Ubaidillah ini adalah sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'al hilala, ya, ketika melihat hilal atau tatkala melihat hilal, qala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, perlihatkanlah bulan ini kepada kami, bil yumni wal iman, dengan kebahagiaan dan keimanan, wassalamata, dan keselamatan, wal islam, dan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Rawahu Darimi wa Tirmidzi. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Ya, Rasulullah ketika awal bulan baru, yaitu tanggal 1 atau tanggal 2, tanggal 3, ini ketika hilal setiap pergantian bulan, ini Rasulullah selalu berdoa. Ya, nah, meminta kepada Allah agar diberikan kebahagiaan, keimanan, keselamatan, dan ditetapkan keislamannya. Ya. Kemudian ada hadis yang lain. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ya, sumbernya dari Ibnu Umar. Kemudian perawi terakhir yaitu masih Imam Ad-Darimi. Sumbernya dari sahabat yang berbeda. Jika tadi dari Talhah bin Ubaidillah, ini dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Ya, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda atau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'al ihlala, ya, apabila melihat hilal, qala, kemudian Rasulullah berkata,
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah ahillahu alaina, tunjukkanlah hilal atau bulan kepada kami bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wassalamah dan keselamatan, wal Islam dan keislaman, wat taufiqi dan taufik atau pertolongan, lima tuhibbu wa tardu, pada apa yang engkau cintai dan engkau beri ridho, engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Rawahud Dari. Ini hadis yang mungkin ada kemiripan. Sama-sama Rasulullah berdoa ketika pergantian hilal atau pergantian bulan baru. Ya. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah. Ya, Qatadah ini sahabat Nabi juga, selain dari Ibnu Umar dan Talhah bin Ubaidillah. Qatadah ya, ini sumbernya dari sahabat yang berbeda. Ya. An Qatadah, ya, dari Qatadah, annahu balahu, telah sampai kepadanya, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'al hilala, apabila melihat hilal, ya Rasulullah apabila melihat hilal, qala, Rasulullah bersabda atau berdoa atau berkata, hilalu khairi wa rusd, hilalu khairin wa rusdi, ya semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk, ya hilalu khairin wa rusdin, semoga hilal ini atau pergantian bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. Hilalu khairin wa rusdin, ya semoga hilal ini membawa kebaikan dan petunjuk. Amantu billahi alladzi khalaqaka, ya, ini terulang 3 kali ya. Kemudian amantu billah, aku beriman kepada Allah, khalaqaka, yang telah menciptakanmu, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Sumayaqul, kemudian Rasulullah berkata, alhamdulillahilladzi, segala puji Allah, ya zahaba bisyahri kada, yang telah membawa pergi bulan ini, waja'a bisyahri kada, dan datang dengan membawa bulan ini. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Nah, itu tadi beberapa hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah ini selalu berdoa ketika terjadi pergantian bulan baru, yaitu bulan Qomariyah atau hitungan kalender Hijriah. Ya, bulan Muharram ganti berdoa, ketika Safar baru berdoa, kemudian bulan berikutnya itu selalu berdoa sampai akhir bulan, kemudian terjadi pergantian baru, bulan kalender Muharram yang baru juga selalu berdoa. Ya, ini mengindikasikan atau menjelaskan bahwasanya setiap pergantian bulan Rasulullah selalu berdoa yang baik-baik, meminta keselamatan, meminta keislaman, ditetapkan iman, ya, minta petunjuk atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam banyak riwayat ternyata Rasulullah juga ada doanya, banyak doa yang Rasulullah itu membacanya ketika waktu pagi dan petang. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah selalu berdoa ketika terjadi pergantian waktu, ya. Bukan hanya setiap pergantian bulan, bahkan Rasulullah juga berdoa ketika waktu dan pagi dan petang, atau zikir pagi dan petang. Ya, betapa pentingnya sebuah waktu. Nah, maka jika banyak masyarakat yang melakukan amalan-amalan yang itu dilakukan secara berkala, ya, setiap tahunnya pergantian tahun Hijriah, yaitu Muharram yang baru, mereka melakukan doa baik itu secara pribadi maupun bersama, yang intinya adalah meminta keselamatan, minta keberkahan, hidayah, taufik, keimanan dan keislaman. Maka hukumnya dengan melakukan amalan doa akhir tahun dan doa awal tahun, maka itu hukumnya adalah diperbolehkan.
ya hukumnya maka sah-sah saja. Jika itu dilakukan secara bersama-sama, doanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika di situ ditambahi dengan misalnya dengan kumpul bersama, dengan membaca ayat Al-Quran misalnya, dengan membaca Yasin, surat Yasin, atau membaca tahlil, kalimah-kalimah thayyibah, zikir, maka itu sangat memberi manfaat yang luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar boleh, bahkan itu mendatangkan pahala bagi orang yang melakukannya, karena di dalamnya membaca sholawat, ada zikir, kemudian ada kalimat thayyibah yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ya, maka itu adalah sebuah amalan yang sangat bermanfaat, memberikan dampak yang positif, bukan hanya sekedar boleh, bahkan itu amalan yang mendapatkan pahala, dan tentunya amalan itu harus dilestarikan. Tradisi atau uruf atau adat itu bisa menjadi hukum atau menjadi muhakkamah selagi itu memberi kemaslahatan, kemanfaat bagi masyarakat banyak. Ya, tradisi-tradisi yang baik walaupun mungkin itu dikatakan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, misalnya di kumpul-kumpul di masjid, di musola, atau di rumah, atau di persimpangan jalan misalnya, atau di pertigaan jalan, dengan makan doa bersama semacam itu, maka hukumnya sangat bagus, dan memang itu tradisi yang baik dan tradisi yang wajib untuk dipertahankan. Jadi dalilnya mana tentang doa awal tahun dan akhir tahun? Maka dalilnya adalah dikiaskan atau disamakan, diserupakan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya yang dilakukan oleh para sahabat, baik itu pergantian bulan maupun pergantian waktu, zikir pagi dan petang. Ya, maka dalilnya adalah kias, karena secara tekstual, secara harfiah tidak ditemukan hadis yang amalan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ya, bahkan doa itu juga hasil buah atau karya dari para ulama, dibuatlah semacam doa, dan itu doanya sangat masyhur. Ya, setiap dibaca setiap pergantian tahun dari kalender Hijriah yang lama menuju kalender Hijriah yang baru atau Muharram, tahun baru Islam. Ya, maka tidak bisa dikatakan itu suatu amalan yang sesat, amalan yang mudarat, apalagi dikatakan itu amalan yang menyimpang. Maka jelas itu ada dalilnya, ada nasnya, walaupun kita memahaminya tidak secara tekstual, karena kita tahu sumber ajaran Islam bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, tapi juga ijma dan qiyas atau analogi. Ya, mudah-mudahan itu apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang selama ini sudah mengamalkan. Silakan untuk dipertahankan, jangan sampai budaya-budaya yang baik, budaya yang mengandung manfaat, ya, termasuk budaya yang mentradisi di lingkungan kita sebagai ajang silaturahim, doa bersama, bahkan termasuk orang yang sudah banyak mengeluarkan sedekah, sajian dan sebagainya, tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya itu mengandung kebaikan. Ya, silakan dipertahankan, mudah-mudahan istiqomah dalam mengamalkan amalan yang sudah dicontohkan, diwariskan oleh ulama kita, ulama pendahulu kita, yaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukanlah amalan yang sesat. Ya, kita harus mantap yakin dengan amalan yang kita lakukan, walaupun mungkin kelompok-kelompok tertentu yang tidak menyukai amalan kita, mereka mengecam, menghina dan sebagainya. Ya, tidak perlu kita balas dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetap kita konsisten istiqomah dalam melakukan kebaikan. Ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya sampaikan, bisa memberikan manfaat. Jika banyak kesalahan, kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain dengan kajian-kajian pembahasan amaliyah yang lainnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.